Oke, sekarang kita lanjutkan video pembahasan tentang soal latihan tryout fisika, itu SMA kelas 12, yang saya ambil dari soal latihan dari SMAP Gading Serpong. Oke, kemarin kita sudah sampai soal nomor 15, hari ini saya akan lanjutkan dari soal nomor 16, dan kita lihat apakah bisa saya selesaikan untuk hari ini. Oke, untuk nomor 16 ini adalah sebuah gambar bidang atau luasan gitu. Yang ditanya adalah letak titik berat untuk bidang yang diarsir ya. Jadi mula-mula saya anggap ini ya, ini yang berlubang ini adalah bentuk segitiga. Mula-mula kita anggap dia tidak berlubang ya. Ini adalah pertama, area yang pertama, titik pusatnya ada di tengah-tengah. Mula-mula kita anggap dia tidak berlubang. Jadi luasnya adalah 12 kali 6, 72. Kemudian titik pusatnya di sini di tengah-tengah, jadi koordinatnya adalah X1-nya 6, Y1-nya adalah 3. Kemudian baru kita perhitungkan yang berlubang ini, luasnya adalah segitiga ya, alas kali tinggi bagi 2, 6 kali 3, 18, 18 bagi 2, 9 luasnya. X2-nya, titik koordinatnya untuk segitiga, dia pasti X tengahnya di sini. Dan untuk Y-nya, koordinatnya, untuk segitiga, sudah ada sifatnya sepertiga dari tinggi segitiga. Tinggi segitiga ini adalah 3. Sepertiga dari tinggi, sepertiga kali 3, 1 ya. Berarti Y-nya ini adalah 1 ya. Oke, kemudian kita mulai masukkan rumus. Koordinatnya adalah, atau titik beratnya adalah X, O adalah A1 X1 tambah A2 X2 dibagi A1 tambah A2. Nah, karena bentuk yang kedua ini adalah lubang, kita tambahkan tanda minus di depan A-nya gitu ya. Jadi saya masukkan A1 kali X1 jadi minus A2 kali X2 dibagi A1 minus A2. Oke, saya gunakan kalkulator untuk menghitungnya. 72 kali 6, 72 kali 6. Oke, dikurang dengan 9 kali 3, 27, 405. 405 dibagi 72 kurang 9 ini adalah 63. Kalau saya sederhanakan, ya saya bisa bagi 9 ya, kiri dan kanan. Saya bagi 9, 45. Saya bagi 9 menjadi 45, ini bagi 9 menjadi 7. Sedangkan Y-nya, YO-nya, koordinat untuk YO-nya itu adalah A1 Y1 tambah A2 Y2 dibagi A1 tambah A2, saya masukkan 72 kali 3 dikurang 9 kali 1 dibagi 72 kurang 9, 216 dikurang 9 dibagi 63, kalkulatorkan 216 dikurang 9, ini adalah 207 dibagi 63, ini masih bisa dibagi 9 ya, atas bawahnya saya sederhanakan, 9 ini adalah 23/7. Jadi koordinat titik berat gambar di samping ini adalah 45/7, Y-nya adalah 23/7. Jadi jawabannya adalah B ya. Berikutnya saya ke nomor 17. Di bawahnya adalah grafik dari sebuah pegas dengan panjang mula-mula. Panjang mula-mulanya ini adalah 20 cm atau 0,2 meter. Kemudian ditarik dengan gaya 40 Newton. Kita lihat. Dan sudah ditarik, panjangnya berubah menjadi 0,08 meter. Dari sini bisa dihitung delta N-nya, perubahan panjangnya adalah panjang mula-mula 0,2. Jadi dia bertambah panjang ya, bertambah panjang. Sorry. Ini 0,08 adalah pertambahan panjang dari pegas. 0,08 ini adalah pertambahan panjang, delta L-nya 0,08 meter. Dan pertambahan panjang karena ada gaya 40 Newton. Jadi sebelum ada gaya 40 Newton, posisinya di sini artinya dia belum ada pertambahan panjang. Oke, kita lihat konstanta pegasnya. Kita coba satu persatu. Yang pertama, konstanta pegas rumusnya adalah F dibagi pertambahan panjang. F-nya 40 dibagi 0,08.
40 bagi 0,08 ada 500 Newton per meter. Pertama adalah benar. Kemudian energi potensial pegasnya saat bertambah kita coba. Yang kedua, energi potensial pegas kita bisa gunakan rumus setengah F kali delta X ya, atau delta L di sini ya. Setengah kali gayanya 40 kali delta L-nya 0,08, saya langsung kalikan setengah kali 40 20 kali 0,08 1,6 joule. Nah, 1,6 joule. Yang kedua juga benar. Yang ketiga, panjang pegas ketika digantung beban 2 kg adalah 24. Oke, kita coba. Ketika digantung beban massa 2 kg, maka gaya tariknya sekarang adalah N kali G, 20 Newton. Jadi kita hitung pertambahan panjang pegas ya. Pertambahan panjang pegas itu adalah F dibagi dengan K-nya. F-nya 20, sedangkan K-nya konsentrasi pegas, jadi kita sudah hitung 500. Sama dengan 20 dibagi 500, 0,04 meter. Oke, ini sama dengan 4 cm. Panjang mula-mulanya tadi 20 cm. Jadi panjangnya sekarang menjadi 20 tambah 4, 24 cm. Benar, 24 cm. Kemudian konstanta pegas sebanding dengan pertambahan panjang pegas. Oke, kita lihat dari rumus. Konstanta pegas sama dengan gaya dibagi pertambahan panjang. Kita lihat, atau pertambahan panjang sama dengan gaya sama saja. Kita lihat apakah benar sebanding. Jika konstanta pegas semakin besar, K-nya, delta N akan semakin kecil. Jadi ini kita namakan berbanding terbalik ya, bukan sebanding. Jadi ini adalah salah. Jadi jawaban benar adalah 1, 2, 3. Lanjut ke nomor 18. Mula-mula benda terapung di bawah permukaan air dengan volume 80% volume dari benda berada dalam air. Oke. Jika dipindahkan pada wadah yang bersih air dan minyak, oke, kita buat gambarnya dulu ya. Mula-mula berada di air, misalnya ini air, bendanya itu 80% berada dalam air. Oke, saya coba ya. 80% berada di dalam air. Oh, ini bendanya seperti ini. Di dalam airnya ini adalah 80%, di atas airnya 20%. Ini air. Oke. Kemudian, jika benda dipindahkan pada wadah berisi air dan minyak, yang terjadi adalah, oke, misalkan ini wadah berisi air dan minyak ya, yang terjadi adalah 60% berada dalam air dan selebihnya dalam minyak, serta berada di atas permukaan minyak. Selebihnya berada dalam minyak serta berada 60% berada di dalam air. Oke, untuk minyak dan air, tentu minyaknya di atas, gitu ya. Minyak di atas, air di bawah, karena air lebih berat, gitu ya. Jadi ini adalah air, ini minyak. Kita lihat 60%-nya berada dalam air, 60%. Di oke, ini 60% berada di dalam air. Jadi misalnya ini 60%-nya gitu ya di dalam air. Bendanya kira-kira seperti ini. 60% berada di dalam air. Ini 60% dan selebihnya di atas. Dan selebihnya berada dalam minyak serta di atas. Jadi kira-kira ya seperti ini. Ini dalam minyak dan ini di atas minyak gitu ya. Jadi ini adalah minyak gitu nih. Dan ini sudah di udara. Di atas minyak berarti dia sudah di atas udara ya. Oke. Yang ditanya adalah volume benda yang muncul di atas permukaan minyak sebesar berapa. Oke, yang ditanya adalah volume yang di air di sini. Berapa besar volumenya? Berapa persen? Baik, kita mulai dari sini, yang di air dulu. Kita lihat, ini adalah berat benda, kemudian benda akan mendapat gaya ke atas, itu ya. Nah, dari keadaan ini kita bisa hitung dulu. Berat benda akan sama dengan gaya ke atas. Berat benda adalah massa benda dikali gravitasi. Gaya ke atas adalah massa jenis air, cairannya, kali gravitasi, kali volume benda yang tercelup di dalam air. Ini rumus. Gravitasi bisa saya coret. Kemudian ingat, massa jenis, rumusnya massa per volume. Jadi massa itu adalah massa jenis kali volume. Sehingga massa benda ini bisa saya ubah menjadi massa jenis benda dikali volume benda. Ini volume benda sama dengan massa jenis air kali volume benda yang tercelup, itu adalah 80% dari volume benda. Jadi saya bisa coret volumenya
Saya dapat di sini massa jenis bendanya 80% kali massa jenis air. Ingat, massa jenis airnya itu adalah 1 gram per sentimeter kubik atau 1000 kg per meter kubik gitu ya. Jadi kalau kita pakai satuan gram per cm kubik, boleh ini massa jenis air 1 kali 80%. Ini bisa jadinya ya, saya pakai 1 ya. Massa jenis air 1 gram per cm kubik atau 1000 kg per meter kubik. Saya pakai yang 1 gram per meter kubik ini 1 kali 80%, 0,8. Massa jenis benda ya, 0,8 gram per sentimeter kubik. Ini massa jenis dari bendanya. Sekarang kita ke sebelah sini. Suatu di dalam air dan minyak, ini adalah berat benda, ini gaya ke atas ya. Gitu. Oke, ini 60% di air, dan 40% ini ada di atas di sini ya, 40%. Jadi dari 40% sebagian di dalam minyak dan sebagian di udara. Oke, kita mulai dengan cara yang sama. Berat benda sama dengan gaya ke atas. Gaya ke atasnya ada 2 sekarang. Gaya ke atas oleh air ditambah gaya ke atas oleh minyak ya. Karena benda berada di dalam 2 cairan. Masuk rumus massa benda kali gravitasi. Gaya ke atas adalah massa jenis air kali G kali volume benda yang tercelup di dalam air. Volume gaya ke atas oleh minyak adalah massa jenis minyak kali G kali volume benda yang tercelup di dalam minyak. Itu ya. G-nya bisa dicoret semua. Massa benda saya masukkan lagi rumusnya. Massa jenis benda kali volume benda sama dengan massa jenis air kali volume benda yang tercelup dalam air adalah 60% dari volume benda tambah massa jenis minyak. Volume benda yang tercelup dalam minyak kita belum tahu. Jadi kita bisa, ini sisa 40%. Jadi saya bisa volume benda atau dalamnya. Jadi kalau saya misalkan di dalam minyak ini adalah X%, berarti di sini adalah 40 kurang X% itu ya. 40 kurang X% itu ya. Oke, jadi volume benda yang tercelup dalam minyak adalah, saya bisa masukkan X% dan X itu adalah, oke, saya anggap X ya. X% itu. Oke, nah sekarang kita mulai hitung. X% dikali dengan volume total benda. Oke, jadi volumenya bisa saya coret, hilangkan kiri kanan, saya masukkan nilainya di sini 0,8, massa jenis air 1 kali 60%, 0,6, tambah massa jenis minyak 0,8 kali X% ya, kita belum tahu berapa nilai X-nya, jadi saya bisa buat kita buat X% ini kita buat X saja ya. Jadi X ini sudah merupakan desimal. Jadi X saja, ini kali X. Oke, saya pindah ruas. 0,2 sama dengan 0,8X. Sehingga X-nya adalah 0,2 bagi 0,8 itu adalah 2 seperempat. Seperempat itu adalah 0,25. Ya, seperempat 0,25. Berarti X itu adalah 25% ya. 25%. Berarti yang berada dalam minyak adalah 25%. Sehingga yang berada, dia sudah tinggal 40% semuanya. Jadi yang di udara adalah 40% dikurang X%-nya tadi 25%, sehingga yang berada di udara adalah 15% dari total volume benda. Gitu ya. 15% dari volume benda. Berikutnya saya ke nomor 16, ini tentang gaya angkat pada pesawat terbang. Kita ketahui, ini saya pesawat terbang mendapat gaya dari bawah F1 dan gaya tekan dari atas F2. Di mana besar gaya F1 itu adalah tekanan dikali luas sayapnya, ya. Tekanan dikali luas sayap, kemudian F2 juga sama, tekanan dari atas, ya. P1, ini P2 dikali luas dari sayapnya. Oke. Sekarang kita lihat gaya angkat pada pesawat. Gaya angkat juga bisa terjadi apabila tentu gaya dari bawah lebih besar ya. Tentu F1 lebih besar dari F2 sehingga bisa terangkat. Kalau F1 lebih besar berarti di sini ya bagian pertama, kalau F1 harus lebih besar dari F2, maka P1 harus lebih besar dari P2 ya. Supaya bisa terangkat. P1 harus lebih besar dari P2. Artinya yang dari bawah. Oke,
Kalau P-nya lebih besar, berarti kecepatannya malah lebih kecil ya. Ingat berbanding terbalik ya, gaya angkat dengan kecepatan udara lebih kecil dari V2. Oke, dari sini kita bisa lihat kecepatan udara di atas V2 lebih besar, benar. V2 lebih besar V1, maka tekanan 2 lebih besar. Ingat, dia berbanding terbalik. Gaya dan tekanan, gaya sebanding dengan tekanan, tapi gaya dan tekanan berbanding terbalik dengan kecepatan. Artinya makin cepat, makin besar kecepatan aliran udara, makin kecillah tekanan dan gaya angkanya, gaya tekannya itu. Yang kedua, tekanan udara di atas sayap lebih kecil daripada di bawah sayap. Tekanan di atas, oke, di atas P2 lebih kecil, benar. Kalau P2 lebih kecil, maka P1-nya lebih besar. P1 lebih besar, maka akan terjadi gaya angkat. Yang kedua adalah benar. P1, P2 lebih kecil, dia bilang ya. P2 lebih kecil, benar. Kemudian yang ketiga, tekanan udara di atas sayap lebih besar. Ini jelas salah. Kalau tekanan udara di atas lebih besar, P2 di P1 ya, maka bukan gaya angkat yang terjadi ya, malah pesawatnya akan menurun. Tekanan udara di atas sayap, kecepatan udara di atas sayap lebih kecil. Kecepatan udara di atas sayap lebih kecil. Kalau kecepatan udara di atas kecepatannya kecil, artinya ingat berbanding terbalik tadi, kalau kecepatannya lebih kecil, berarti tekanan dan gayanya lebih besar. Nah, ini tentu bukan gaya angkat ya. Gaya angkat harus yang bawah, F dan P lebih besar dari yang atas. Jadi ini juga salah. Sehingga yang benar adalah 1 dan 2. Ini adalah grafik berikut tentang perpindahan kalor. Kita lihat ini terhadap kalau suatu zat tertentu sehingga terjadi perubahan suhu dan wujud. Jika benda bermassa 2 kg, maka kalor laten. Kalor laten adalah kalor yang tersembunyi, ya, kalor yang tersembunyi, di mana pada saat diberikan kalor tersebut, benda tidak mengalami kenaikan suhu, sehingga tidak kelihatan dia, tapi mengalami perubahan wujud, sehingga disebut kalor laten. Jadi, dari grafik ini kita bisa gunakan di sini ya. Suhu di sini tidak berubah. Di sinilah ada kalor latennya dari 30 ke 80. Oke, berapa besar kalor latennya? Kita bisa hitung. Rumus Q sama dengan massa kali kalor latennya, bukan MC delta T ya. Q sama dengan MC delta T kita gunakan rumus jika prosesnya itu terjadi kenaikan suhu delta T. Untuk kalor laten tidak terjadi kenaikan suhu, tapi hanya terjadi perubahan wujud. Oke, di sini dari suhu di suhu 10 ya. Q-nya dari 30 ke 80, Q-nya itu berarti 50 kJ. Saya masukkan Q-nya 50 kJ di sini. Sama dengan masanya 2 kg kali kalor laten. Kalor latennya adalah 50 bagi 2, 25 kJ per masanya 2 kg per kilogram. Jadi jawabannya adalah 25. Berikutnya sini soal nomor 21 tentang aliran kalor. Ini adalah konduksi ya. Oke, ada 3 buah batang. K-nya berbeda-beda. Kemudian luas penampangnya berbeda dan panjangnya juga berbeda-beda. Yang ditanya adalah daya hantar dari yang terkecil hingga yang terbesar. Oke. Daya hantar itu rumusnya adalah Q per T, ini daya hantar ya, atau powernya. Rumusnya adalah koefisien konduktivitas kali area kali delta T, beda suhu kedua ujung, dibagi panjangnya gitu ya. Oke, kita lihat yang pertama. Untuk gambar pertama, kita langsung masukkan rumus Q per T-nya. K-nya adalah 2K, perhatikan ya. Gambar pertama, batang pertama, K-nya adalah 2K, langsung saya masukkan 2K, A luasnya adalah A, kemudian delta T-nya 100 kurang 60, langsung 40, dibagi panjangnya adalah L, ini adalah 80 K kali A per L gitu ya. Ini untuk yang pertama. Batang yang kedua, Q2 per T-nya adalah, K-nya tetap, areanya adalah setengah A gitu ya, luas penampang. Kemudian delta T-nya 100 kurang 60 sama 40. Dibagi panjangnya adalah setengah L, 0,5 L, 0,5 jadi coret, sehingga Q per T-nya adalah 40 kali K kali A dibagi dengan L. Yang batang yang ketiga, Q3 per T, masukkan ke rumus yang di sini juga. K-nya adalah 0,5 K,
kali K kali areanya 2A kali delta T-nya 100 kurang 60, 40 dibagi panjangnya L-nya setengah K. Setengahnya bisa saya coret. Sehingga di sini saya dapat 80 kali K kali A dibagi dengan L ya. Oke, nomor 1 ini sama ya. L, 2, KA, 3 dan 1 sama. Kita coba cek ulang ya. K-nya 2K kali array kali delta L-nya per panjangnya L, betul, 2 kali 40, 80, benar. Yang kedua ini K kali 0,5 A, betul, kali 40, K ada per L, L-nya setengah L, setengah saya coret, 40, oke ini benar. Sudah benar, kita lihat yang batang keempat. Q4 per T sama dengan K, yang keempat K-nya adalah tetap K, kali A-nya adalah 1,5 A, kali delta T-nya, perbedaan suhu 40 derajat, dibagi panjangnya. Oh, yang ketiga tadi, sebentar. Ini panjangnya ya, ini bukan, ada kesalahan di sini. Yang nomor batang ketiga, panjangnya adalah 2L. Ini 2L rupanya ya. Oke, saya perbaiki itu. Bagi 2, 2 yang bisa dicoret, setengah kali 40, 20 ya. Ini ada 20 K kali A per F. Yang keempat tadi, saya lanjutkan, panjangnya adalah setengah L ya, 0,5 L gitu. Oke, 0,5 L selalu setengah A benar. Jadi di sini, selalu setengah bagi setengah ini 3 kali 40, 120. K kali A dibagi N. Dan di soal disusun dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kita lihat. Yang terkecil adalah gambar nomor 3. Kemudian naik menjadi 2. Kemudian ya 1. Dan yang paling besar adalah yang nomor 4. 3, 2, 1, 4. Ya, jawabannya adalah D. Berikutnya ini tentang optik. Oke, kita lihat sebuah terombong bintang mempunyai jarak fokus. Ini adalah terombong bintang ya. Diingat fokus terombong bintang. Jarak fokus objektif. Fokus objektif adalah fokus yang terletak berlawan arah dengan mata ya. Okuler yang berada di dekat mata lensa. Objektifnya adalah 50 cm. Kemudian digunakan menggunakan benda langit tanpa akomodasi. Ingat, tanpa akomodasi. E itu adalah FOB tambah FOK, rumusnya perbesarannya adalah FOB dibagi FOK itu ya. Kemudian kita lihat di sini panjang teropongnya itu adalah 75 cm. Oke. Jadi yang ditanya adalah perbesaran. Saya gunakan rumus ini 75 sama dengan 50 tambah FOK, sehingga saya dapat fokus okulernya adalah 25 cm. Kemudian saya masuk ke rumus perbesaran untuk teropong bintang, FOB-nya adalah 50, FOK-nya adalah 25, sehingga saya dapat perbesaran adalah 2 kali ya. Perbesarannya adalah 2 kali. Berikutnya nomor 23, ini adalah gelombang berjalan. Oke. Sebuah gelombang transotosinus dengan amplitudo 12 cm. Frekuensinya adalah 20 Hz. Merambat dari kiri ke kanan ya, jelas dari kiri ke kanan. Sehingga nanti di kiri ke kanan itu X-nya bernilai negatif ya, minus X nanti. Ya, kita tandai dulu di sini. Dengan cepat rambat, kecepatan gelombangnya adalah 2,5 meter per detik. Dari frekuensi dan kecepatan gelombang, saya bisa cari lambda nanti, ya, panjang gelombang. Panjang gelombang adalah V dibagi frekuensi. Saya langsung hitung dulu. V-nya 2,5 dibagi frekuensinya 20. Ini adalah 1/8 panjang gelombangnya. 1/8 atau 0,125 ya. 0,125 meter. Oke, pada saat T0, titik awal bergerak ke bawah, nanti amplitude akan negatif. Ya, jadi kita ingatin dulu ya, karena dia bergerak ke bawah.
Ditanya ada persamaan gelombangnya. Jadi Y sama dengan A sin WT plus minus KX, ya, itu persamaan gelombang. Saya masukkan A-nya adalah minus 12 cm. Sin omeganya, yaitu sini omeganya itu adalah 2V kali frekuensinya adalah 20, adalah 40 V, 40 VT, gitu ya, minus, karena X-nya minus tadi ke kanan, KX, saya cari K-nya dulu, K itu adalah 2V per lambda, ya, per lambda, sama dengan 2V per lambda, lambda tadi ini 0,125 atau 1/8, saya langsung saja menjadi 16 pi K-nya, ya, kali X. Jadi ini adalah persamaan gelombang berjalan yang diinginkan. Kita cocokkan jawabannya. Oke, inilah jawabannya, ya. Berikutnya, ini tentang pipa organa. Suatu pipa organa terbuka dengan panjang 20 cm. Pipa organa terbuka, oke, jadi terbuka seperti ini, misalnya panjangnya 20 cm. Di dalamnya terjadi dua simpul. Kalau satu simpul seperti ini nada dasar, dia bilang dua simpul, berarti ini nada atas pertama atau frekuensi harmoni yang pertama. Ini adalah F1 keadaannya. Oke. Nada dari pipa organa ini beresonansi, artinya mempunyai frekuensi yang sama dengan pipa organa lain yang tertutup. Pipa organa lain tertutup seperti ini membentuk tiga simpul. Satu simpul seperti ini. Ini adalah dua simpul. Ini F1, ini F3 gitu ya. Tiga simpul seperti ini. Oke, karena ini pipa organa yang tertutup, waktu satu simpul tadi dia F1, resonan harmoni yang pertama, dua simpul F2, F3 ya, karena dia adalah pipa organa tertutup. Resonansinya itu selalu bentuk bilangan ganjil. Ya, F1, F3, dua simpul, tiga simpul adalah F5. Jadi dia adalah frekuensi resonansi yang kelima. Oke, kemudian yang ditanya adalah panjangnya, gitu ya. Kedua pipa beresonansi, artinya dia mempunyai frekuensi yang sama. Kita mulai frekuensi pipa pertama, harmoni pertama dari organa terbuka sama dengan frekuensi harmoni kelima dari pipa yang tertutup. Ada rumusnya di sini, NV per resonansi pertama, rumusnya NV per 2L di sini. Di sini ada akan ada 5V per 3L begitu ya. NV per 2L dan NV per 3L. Oke, kita masukkan N-nya 1, V-nya sama, gitu ya. V-nya sama, baru kita bagi dengan per 2 kali L-nya 20 cm. Saya tetap pakai cm, nanti L sini juga cm, sama dengan 5 per 3L, gitu ya. Kemudian saya tinggal kali silang, 200, ini NV per 4L, ini ya rumusnya. Bentar. Untuk pipa organa tertutup, rumusnya ada NV per 4L. 4L di sini. Ini 4L. Baik, kemudian kita lihat NV per 2L. Ini frekuensi, sorry, ini ada dua simpul. Ini F2 di sini ya. F2, bukan F1. Ini F2. Frekuensi harmoni yang kedua. Jadi ini N-nya 2, gitu. Saya perbaiki. 2 N-nya di sini. Berikutnya, oke. Kemudian saya kali silang, ini L-nya saya coret dulu gitu ya. Berarti 4L sama dengan 100, sehingga L dari panjang pipa organa yang tertutup ini 100 bagi 4 ada 25 cm ya. Jadi jawaban ada 25. Oke. Ini ada dua, tadi saya ulangi, saya ulang. Ini ada dua simpul, jadi frekuensi harmoni yang kedua di sini ya, F2, bukan F1. Oke, berikutnya ke nomor 25. Mobil A dan B segera saling mendekat dengan kecepatan masing-masing. Saya buat gambar. Ini mobil A misalnya, saling mendekat ya. Ini mobil A.
kecepatan mobil A-nya adalah 20. Kemudian di sini ada mobil B. Gitu. Saling mendekat. Mobil B adalah 15. Mobil A membunyikan klakson dengan frekuensi. Oke, frekuensi dari A, 660 Hz. Jika cepat lambat bunyi di udara di sini cepat lambat bunyi adalah 330, maka perbandingan frekuensi yang didengar oleh orang dalam mobil A, dalam mobil B, sebelum dan sesudah berpapasan. Oke. Sebelum berpapasan, sebelumnya, jadi dalam keadaan saling mendekat, frekuensi yang didengar oleh B sebagai pendengar itu ya, sama dengan V, ya di sini adalah plus minus kecepatan dari pendengar B, karena B mendekati, ya, jadi dia adalah tambah kecepatan B mendekati ya, pendengar kecepatannya menuju ke sumber, dibagi dengan V sumber, ini sumber menuju ke pendengar, jadi dia menjadi negatif dari VA, per kali frekuensi dari sumber. Ingat A sini sebagai sumber ya. Baru saya masukkan 330 tambah kecepatan B dibagi 330 dikurang kecepatan A dikali frekuensi A 660 ya. Di sini sama dengan 345 dibagi 310 dikali 660. Ini frekuensi yang didengar oleh pendengar atau mobil B sebelum berpapasan. Oke, setelah berpapasan, ini nanti kita berhitung, karena kita mau cari perbandingan, nanti banyak yang bisa kita hilangkan. Sesudah berpapasan, kita tulis hitungannya, frekuensi yang didengar oleh pendengar B adalah V. Setelah berpapasan, sesudah berpapasan, mobil B pendengar akan menjauhi. Pendengar menjauhi, maka bernilai negatif, gitu ya, negatif 15. Oke, saya tulis negatif VB, pendengar menjauhi, dibagi V, sumber, sesudah berpapasan, mobil A akan menjauhi B juga. Jadi dia bernilai positif di sini ya. Dikali F dari sumber. Saya masukkan 330 dikurang 15 dibagi 330 tambah 20 dikali 660 315 per 350 dikali 660 ya. Oke, yang ditanya adalah perbandingannya. Kita tinggal bandingkan saja. Ini dibanding ini gitu ya. Kita bandingkan 345 per 310 kali 660. Sebelum berpapasan, saat saling mendekat, per sesudah berpapasan, saat kedua saling menjauh. 315 dibagi 350 dikali 660. Saya bisa hilangkan. Jadi 345 dibagi 310 dikali dengan 350 dibagi 315. Oke, kita tinggal hitung. Kita sederhanakan. Kita menggunakan kalkulator. Ini nol yang kita apa? Kemudian 345 kali dengan 35. Saya bagi dengan 31 dikali 315 ya. Oke, jadi saya dapat di hasilnya adalah 115 dibagi 93 ya. Inilah perbandingan. Jawabannya adalah C. Jadi untuk efek Doppler kita harus perhatikan benar bagaimana tanda kecepatan untuk sumber dan pendengar ya, itu sudah ada aturannya, sumber dan pendengar. Kadang bisa positif atau negatif. Berikutnya kita ke soal nomor 26. Suatu gas dalam suatu ruangan tertutup bersuhu 27. Saya tambahkan 273 jadi 300 Kelvin langsung. Apabila suhu gas dinaikkan, ini suhu pertama, suhu yang kedua dinaikkan menjadi 227. Saya tambah 273 menjadi 500 Kelvin ya. Maka perbandingan kecepatan efektif. Oke, perbandingannya antara mula-mula dan akhir. Kecepatan efektif mula-mula dibanding kecepatan efektif kadang akhir. Itu ada rumusnya, akar dari
3 kali R kali T1 per massa molekul reaktif banding 3 kali R kali T2 per massa molekul reaktif. Karena dia akar banding akar, bisa kita gabungkan dalam satu akar. 3R T1 per MR banding, langsung saya jadikan kali, dengan catatan ini kita balik ya. MR per 3R T2, sini saya bisa hapus 3R karena sama, MR-nya juga sama, gas yang sama, sehingga akar dari T1 300 per T2 500, atau akar dari 3 per 5, atau akar 3 per akar 5, dan lihat jawabannya nggak ada, kita rasionalkan, kali akar 5 per akar 5, sehingga perbandingannya adalah akar 15. Ya, akar 3 kali akar 5, akar 5 kali akar 5, 5. Nah, dari akar 15 per 5. Jawabannya adalah A. Oke, berikutnya. Ini adalah siklus mesin Carnot Q1, ini T1 ya. T1 itu ada suhu tinggi, Q1 kalor yang diserap, T2 suhu rendah adalah Q2 tempat kalor yang dibuang pada suhu rendah. Jika mesin menyerap ya Q1 600 joule. Tanya efisiensi mesin. Oke. Karena ini adalah siklus mesin Carnot ya. Jadi untuk hitung perbandingan kalor sama dengan perbandingan suhu gitu ya. Sama dengan perbandingan suhu. Jadi sebenarnya efisiensi itu rumusnya adalah 1 dikurang Q2 per Q1. Karena dia Carnot, maka berlaku sebandingnya 1 kurang T2 per T1 sebanding perbandingan kalor dan suhu. 1 kurang T2-nya 300 Kelvin dibagi 500 Kelvin. 1 kurang 0,4, saya dapatnya 0,6 atau 60%. Jadi efisiensi mesin adalah 1 kurang 0,6, sorry. 1 kurang 0,6 ini adalah 0,4 atau 40% ya. Berikutnya ini tentang arus listrik mengalir dalam rangkaian 5 ampere. Maka besar nilai E-nya ada. Ini E di sini. Ini adalah E-nya di sini, mungkin maksudnya ini ya, GGL di sini. Dia punya hambatan dalam 0,7 ohm, maksudnya ini R kecilnya 0,7 ohm. Oke, kita lihat dia tanya ada besar nilai E di sini ya. Jadi ini bisa sekali jalan, kita gunakan hukum Kirchhoff juga bisa, dianggap saja dari titik ini. Oke, ini positif. Ini positif ya. Kita anggap saja suhunya bergerak, alur mengalir dari sini, arus ya. Saya gunakan hukum Kirchhoff langsung. Dari titik ini saya berjalan gitu ya, tadi berakhir di titik ini. Hukum Kirchhoff yang kedua. Jumlah volt tambah jumlah arus kali hambatan sama dengan 0. Saya bergerak dari sini, I-nya, tadi I-nya adalah 0,5. Oke. Ini 0,5 ampere bergerak ya. Bergerak ketemu 5, I kali R, 0,5 kali 5, 2,5. Bergerak terus, ketemu negatif 3 volt, yang pendek dan yang panjang. Ketemu negatif duluan, negatif 3. Kemudian I-nya ketemu ohm yang 0,3 kali lagi ya, tambah 0,5 kali 0,3 langsung, saya 0,15 ya. I ketemu R dikalikan jalan terus, I-nya ketemu 6. Tambah 0,5 ampere dikali 6 ohm, 3 ohm, 3 ya, kali 3, tambah 3 jadinya ya. Ingat, I-nya mengalir terus, ketemu yang 0,7, R kecil di sini, tambah 0,5 kali 0,7, I kali R, 0,35, ketemu yang tanda panjang dulu, ini positif, berarti tambah ya, tambah nilai 0. Nah, dari sini kita bisa hitung nilai E-nya berapa. 2,5 kurang 3, min 0,5. Min 0,5 tambah, saya menggunakan kalkulator ya. Oke, ya, cepat. 2,5 kurang 3, minus 0,5. Minus 0,5.
tambah 0,15. Kemudian tambah 3, tambah 0,35, tambah 3,35 ya. Tambah 3,35. Saya dapat ya 3, sehingga ini 3 tambah sama dengan 0, saya dapat E-nya bernilai min 3 ya. Oke. Coba saya cek semuanya. Tadi I-nya ini bernilai setengah ampere. Setengah mengalir, setengah kali 5, 2,5 I kali R, setengah kali 0,3, 0,15, benar. Ketemu min 3, oh sorry, ini adalah min 3 harusnya ya. Di sini bukan, karena ketemu yang pendek tadi, saya mengalir, ketemu yang pendek, jadi dia harus bernilai minus 3 di sini ya. Minus 3. Oke, saya hitung ulang. 2,5 kurang 3. Oke. Jadi saya harus hitung ulang dulu ya sebentar. Ini 0,5 ya kali R 2,5. Oh ini min 3 sudah ada tadi. Baru ya 0,5 mengalir kali 0,3. 0,5 kali 0,3 0,15. 0,5 kali 6 3. 0,5 kali 0,7 0,35 di ini ada ketemu yang positif dulu ditambah sama dengan 0. Oke, ini sudah saya hitung di sini. 2,5 dikurang 3 tambah 0,15 tambah 3,35. Saya dapat 3 di sini ya. 3 tambah sama dengan 0. Saya dapat E-nya adalah min 3 ya. E-nya saya dapat min 3 karena arah arus sudah terbalik tadi ya. Oke. Jadi jawabannya benar betul adalah A ya, bukan C di sini. Oke. Saya lanjutkan kembali. Kita ke nomor 29. Ini ada 3 buah partikel seperti gambar di 1 dan 2. Muatan listrik A, B, dan C berturut-turut adalah, jadi di A misalnya di sini 4 mikrocoulomb, yang B adalah 1 mikrocoulomb, dan yang C adalah 3 mikrocoulomb. Ya, sama ya. A, di sini A-nya saya tulis dulu 4 mikrocoulomb, B-nya 1, C-nya adalah 3. Di sini ya, C-nya 3. Oke. Perbandingan gaya yang dialami B pada 1 dan 2. Oke. Pada gambar 1, ini muatannya semuanya positif ya. Oke, jadi dia semuanya tolak menolak. Pada gambar 1, B ini dan A tolak menolak, jadi ke kanan gitu ya. Gaya antara B dengan A. B dan C juga tolak menolak, gaya antara B dengan C. Jadi untuk di gambar 1, saya bisa hitung besar gaya yang dialami B adalah, saya kurangkan saja, FBA dikurang FBC ya. Karena berlawan arah. FBA K kali QB kali QA per R kuadrat dikurang FBC K kali QB kali QC per R kuadrat ya, karena jaraknya semuanya R. Saya masukkan saja K QB tadi 1 mikro, karena di sini ditanya perbandingan, mikro tidak perlu diubah ke kolom ya. QB 1, QA-nya adalah 4 dibagi R kuadrat dikurang K dikali QB-nya adalah 1, QC-nya adalah 3 per R kuadrat. 4 kurang 3, 4K per R kuadrat kurang 3K per R kuadrat, hasilnya adalah 1K per R kuadrat. Ini untuk di gambar nomor 1. Di gambar nomor 2, kita lihat B tolak menolak dengan A ke kanan, antara B dengan A. B juga tolak menolak dengan C, juga ke kanan. Ya, kita hitung dia. Gaya yang dialami B adalah BA tambah BC, ditambah karena gaya tolaknya searah ke kanan. Masukkan rumus K kali Q FBA, QB, QA. Dibagi B ke A, perhatikan B ke A bukan R lagi jaraknya, tapi 2R ya. 2R. Jadi saya ganti jadi 2R kuadrat, ditambah K kali QB,
kali QC dibagi R kuadrat, R dari B ke C tetap 1 R gitu. Saya masukkan angkanya sekarang. K kali QB. QB tadi adalah 1, QA-nya 4 per 4R kuadrat. Tambah K kali QB-nya 1 kali QC-nya tadi 3 dibagi R kuadrat. Ini sudah saya coret. Sehingga K per R kuadrat tambah 3K per R kuadrat. Jadinya 4K per R kuadrat. Dan perbandingannya, ini dibanding ini adalah 1:4 ya, betul? K per R kuadratnya bisa dicoret. Jadi tinggal 1, ini banding 4. Perbandingan adalah 1:4. Berikutnya, kita ke soal nomor 30. Dua buah kawat dialiri arus listrik disusun seperti gambar ya. Jarak kedua kawat 5 cm. Kemudian ini ada 5 cm jaraknya. IP, I yang melalui kawat P di sini. Oke, saya tulis dulu. 2/V ampere. Dia jaraknya 10. Berapakah besar I yang melalui kawat Q? I ini berapa? Agar induksi magnet di pusat lingkarannya bernilai 0. Oke. Jadi sekarang kita perhatikan gitu ya. Jadi arah arusnya ke kanan. Ya, dengan aturan tangan kanan, saya dapat medan magnet di pusat kawat ini karena kawat P ini ada berarah ke dalam ya. Arah ke dalam saya pakai silang ya. Silang ini adalah medan magnet karena kawat P. Sementara di bawah dengan aturan genggaman tangan kanan, arusnya ke kanan untuk kawat bawah sehingga medan magnetnya berarah keluar titik ya, titik. Ini adalah B karena Q. Agar medan magnet di titik pusat lingkaran 0 karena berlawanan, berarti BP harus sama dengan BQ ya. Dia berlawanan, jadi resultannya tinggal kurang sama dengan 0. Ya, BP harus sama dengan BQ. BP medan magnet karena kawat setengah melingkar atau ada rumusnya. Mu0 kali I kali jumlah lintang kawat per 2A sama dengan BQ medan magnet karena kawat lurus. Rumusnya adalah mu0 kali I per 2VA gitu ya. A di sini jarak, A di sini adalah jari-jari kawan. Untuk P ya. mu0 saya coret, I-nya juga saya coret. Sorry, I-nya berbeda ya. Kalau arusnya beda bisa tidak jadi coret. Kemudian duanya bisa dicoret ya. Oke, saya masukkan IP tadi adalah 2/V ya, 2/V. 2/V untuk I dari kawat kali jumlah lilitannya setengah. Jumlah lilitannya setengah dibagi dengan A itu jari-jari tadi, jari-jari lingkarannya 10 cm, dan langsung ubah ke meter, 0,1 sama dengan I kawat Q yang ditanya, ini I kawat Q dibagi V kali A, jarak kawat 5 cm ke titik 5 cm itu saya buat jadi 0,05 di sini ya. Oke, saya semua di sini, ini coret itu, 1/V per 0,1 jadinya 1/0,1 V. Sama dengan kuat arus Q dibagi V kali 0,05, 0,05 V. Ini bisa dicoret, sehingga kuat arus Q itu adalah 0,05 dibagi 0,1, hasilnya adalah 0,5 ampere. Gitu ya. Berikutnya kita ke nomor 31. Suatu partikel, di gambar ada kelihatan sebuah partikel bermuatan melintasi daerah bermedan magnet. Itu ada arah kecepatan. Perhatikan, yang bersilang-silangnya adalah arah medan magnet yang menjauhi menjauhi kita pembaca. Dan kita lihat di gambar, sudut antara V dan medan magnet B itu adalah saling tegak lurus ya. V-nya ke kiri, medan magnetnya menembus bidang kertas menjauhi pembaca. Sudutnya 90 derajat. Partikel bergerak dengan kelajuan konstan 2 kali 10⁻⁶ meter per detik. Memotong tegak lurus medan magnet yang homogen. Medan magnetnya adalah 5 mili Tesla. Berarti 5 kali 10⁻³ Tesla. Muatan partikelnya bermuatan negatif. Ada sebuah elektron di sini kali 10⁻⁹ Coulomb.
istilahnya adalah besar gaya magnet. Ini sudah ada rumusnya. Gaya magnet rumusnya adalah BQV ya. Ini ada sin tetanya. Tetanya 90, sin 90 sama dengan 1. Saya tinggal masukkan B-nya. 5 kali 10 pangkat min 3 kali dengan muatannya 1,6 kali 10 pangkat min 19 kali dengan kecepatannya, kecepatan muatannya gitu ya. Sehingga saya dapat sama dengan berikutnya, kemudian kita kalikan saja. 5 kali 2, 10, 10 kali 1,6, 16 ya gitu ya. 16 kali 10 pangkat min 3 min 9 min 21 min 22 min 22 tambah 6 min 16 ya. Min 16 atau 1,6 kali 10 pangkat min 15 Newton ya. Ini jawabannya adalah B. Berikutnya kita ke soal nomor 32, ini tentang transformator. Seorang ibu mau reparasi sebuah generator listrik, kumparan diganti dengan yang baru. Kumparannya diganti dengan baru yang memiliki luas menampang 2 kali semula. Oke, 2 kali semula. Jadi misalnya mula-mula luas menampangnya A, diganti menjadi 2A, gitu ya. Dan jumlah litannya 1,5 semula. Jika mula-mula jumlah litannya N, ini menjadi 1,5 N jumlah litan. Jika kecepatan putar diturunkan menjadi 3/4 kali semula. Mula-mula kecepatan putarnya omega, di sini menjadi 3/4 kali omega gitu ya. Maka perbandingan GGL maksimum. Oke, ini adalah perbandingan. GGL maksimum, kita tahu rumusnya adalah B kali A kali N kali omega ya. Yang ditanya adalah perbandingannya, kita tinggal input saja. E maksimum keadaan awal dibanding E maksimum keadaan kedua adalah B, yang keadaan pertama, B kali A kali N kali omega, dibanding keadaan yang kedua, B-nya tetap ya, mana yang tetap, A-nya jadi 2A, perhatikan, N-nya jadi 1,5 N, gitu ya, W-nya menjadi omega itu ya, 3/4 kali semula, gitu. Jadi sama dengan, ini bisa dicoret semua, coret A, N, W-nya menjadi 1/2 kali 1,5, 3 kali 3/4, 9/4, 1/9/4 itu adalah 4/9 di sini ya. Jadi 4/9. Oke, jadi jawabannya adalah 4/9. Oh, dibandingkan sebelum ya. Berarti ini E2 banding E1 ya. Oke, sorry. 2 banding E1 tinggal saya balik aja jawabannya ya. 9/4. Yang ditanya adalah E2 banding E1. Dibandingkan dengan sebelum direparasi. Berarti ya kita terbalik. Yang kita balikan saja. 9/4. Berikutnya kita ke nomor 33. Sebuah transformator step down mengubah tegangan input. Tegangan input adalah primer ya. 20,25 volt. Menjadi outputnya, sekundernya menjadi 9 volt. Dan arus pada bagian sekundernya, outputnya itu maksudnya 2 ampere, efisiensinya adalah 80%, maka kuat arus dari primer ya, I primer yang ditanya. Oke. Efisiensi itu kita tahu rumusnya adalah P outputnya dibanding P inputnya ya, primer. Saya gunakan desimal saja, 0,8. Jadi saya nggak kali 100% lagi di sini ya, karena saya gunakan desimal. P sekunder adalah P sekunder, dan langsungnya kali I sekunder, kali 2 di sini, per P primer, per P primer ya, P itu rumusnya P kali I ya. P primer 225 dikali I primer gitu ya. Di sini saya kali silang, 9 kali 2, 18, langsung saja 18 sama dengan 0,8 kali 225 sama dengan 180 kali I primer. Jadi I primer atau inputnya adalah 18 bagi 180, 0,1 ampere. Berikutnya kita ke nomor 34, ini adalah tentang arus bolak-balik. Sini. Oke, ini omeganya ada. Ini adalah P-nya juga ada.
120 volt. Ini V efektifnya biasanya. Dia tanya beda potensial V max antara A dan B. Berarti V maksimum untuk R di sini ya yang ditanya. Oke, kita lihat sini. Kita bisa hitung I-nya dulu. Ya, I sama dengan I arus yang mengalir. Jadi ingat rumus V sama dengan I kali R. Jadi kita mau hitung I yang mengalir di sini. Berarti kita pakai V sama dengan I dikali Z gitu ya. V-nya itu adalah V 120 di sini. Oke, ini V efektif. I-nya adalah I efektif yang mengalir. Kita coba hitung Z-nya dulu. Karena ini adalah tegangan R, LC. Z rumusnya adalah akar dari R kuadrat tambah XL dikurang XC kuadrat. Kita hitung satu persatu dulu. R-nya sudah ada 8 ohm. XL rumusnya adalah omega kali R. Omeganya 125, L-nya 32 mili. 32 mili, 32 kali 10 maka min 3. Ya. Langsung ubah ke Henry. Bagi 1000, mili Henry ke Henry. Sama dengan 125 kali 32. Saya dapat ini ada 4 ohm. Ini XL. Reaktansi induktif. XC, reaktansi kapasitif, rumusnya adalah 1/, omega C. 1/, omeganya 125, C-nya 800 mikro. Mikro itu 10 pangkat min 6, gitu ya. Mikrofarad, ubah ke farad, sehingga saya dapat 223. Bagi dengan 125. Saya dapat 10 ohm di sini. Jadi, impedansi total adalah akar dari R kuadrat 8 tambah XL kurang XC 10, 4 kurang 10, 6 ya, 6 kuadrat. Saya dapat Z-nya adalah 10 ohm, sehingga saya bisa hitung I yang mengalir. I itu adalah V dibagi Z, V-nya 120 volt. Ini ya, V efektifnya dibagi Z-nya 10 ohm, saya dapat dia 12 ampere di sini. Jadi I yang mengalir 12 ampere, melewati resistor juga 12 ampere, sehingga saya bisa hitung V pada resistor itu adalah I dikali R gitu ya. 8 kali 12 ya, 12 kali 8 ohm itu adalah 96 volt. Jadi kita bisa dapat V-nya 96 volt. Jawabannya adalah I. Oke, ini nomor 35 tentang fungsi gelombang. Kita tahu gelombang mikro ini kita gunakan di radar ya, HT atau apa biasanya digunakan. Inframerah untuk remote control yang biasa kita pakai di rumah, oke. Ultraviolet kita semua tahu, sebelum vitamin D. Sinar X kita juga semua tahu digunakan di rumah sakit untuk ronsen. Jadi semuanya benar di sini. Berikutnya ke nomor 36. Sebuah benda bergerak dengan laju 0,6 c, ini kecepatan relativistik sejajar dengan panjang benda. Jadi misalnya ini bendanya arahnya ke situ ya, geraknya sejajar dengan panjang. Menurut pengamat yang diam di bumi, benda tersebut mengalami penyusutan panjang. Berapa persen penyusutannya gitu ya. Rumus relativitas untuk kontraksi panjang L sama dengan L0 kali akar 1 kurang V kuadrat per C kuadrat ya. Oke, ini hati-hati dengan pemilihan L dan L0 di sini. L ini panjang yang diamati oleh pengamat yang bergerak relatif terhadap benda ya, benda yang diamati. Pengamat diam di bumi artinya pengamat bergerak relatif terhadap benda yang sedang bergerak sebenarnya ya. Oke, jadi L lah pengamat di bumi, L0-nya akar 1 kurang 0,6 C kuadrat, jadi 0,36 C kuadrat per C kuadrat sama dengan 1,036, 0,64 akar 0,64, 0,8. Jadi 0,8 L0. Sehingga panjangnya berubah menjadi 0,8 L0. Penyusutannya, ini berarti 80% ya, panjangnya sisanya 80%. Sehingga penyusutan, susut dia 20% ya dari panjang sebenarnya. Susut 20%. Yang ditanya adalah penyusutannya. Berikutnya, kita ke soal nomor 37. Sini ada dua orang anak, Mile dan Nila, melempar bola identik vertikal ke atas. Ingat, di sini A-nya sama dengan min gravity ya. Dengan kecepatan yang sama. Oke,
Ini bola yang dilempar oleh si M, ini bola yang dilempar oleh si D ya, Dilan. Gitu. Kecepatannya sama-sama 20 meter per detik. Vertikal ke atas di sini ya. Tetapi Dilan melempar bola 1 detik setelah Milea. Berarti Milea duluan melempar ya. Dan karena Milea duluan melempar, berarti waktu untuk Milea adalah T tambah 1 dibandingkan dengan Dilan yang terakhir belakangan baru melempar ya. Ini adalah T. Oke, diulangi. Karena Milea duluan melempar 1 detik, berarti T-nya adalah T tambah 1 gitu ya. Tentukan waktu dan ketinggian bola Milea dan Dilan pada saat berpapasan. Oke. Saat berpapasan. Ingat, saat berpapasan berarti perpindahan antara Milea, bola Milea sama dengan perpindahan bola yang dilempar oleh Dilan. Kita gunakan rumus GBB. Ingat di sini untuk gerak vertikal ke atas, rumusnya adalah VOT. Untuk Dilan juga sama, perhatikan. Rumusnya adalah VOT min setengah G T kuadrat. Sama di sini VOT, tapi T-nya adalah T tambah 1 gitu ya. Dikurang, kenapa kurang? Karena A sama dengan min G di sini ya. Kurang setengah G kali T tambah 1 kuadrat. Baru kita input nilainya, ventornya sama-sama 20, kurang 5, T tambah 1 kuadrat sama dengan, sini 20T dikurang 5T kuadrat. Oke, kita selesaikan dulu. Saya buat space-nya dulu ya. Kita perlebar sedikit space dulu. Oke, sekarang kita lanjutkan hitungannya di sini. Kalikan ke dalam ya. 20T tambah 20 kurang 5. T kuadrat tambah 2T tambah 1 sama dengan 20T kurang 5T kuadrat. Saya lakukan di sebelah kanan ya. Sama dengan 20T tambah 20 min 5T kuadrat min 10T min 5 sama dengan 20T min 5T kuadrat. Kita lihat 20T bisa dicoret, min 5T kuadrat bisa dicoret, gitu ya. Baru 20 dikurang 5, ini adalah 15 sama dengan min 10T pindah ke kanan, sehingga waktu kedua bola berpapasan adalah 1,5 detik. Ya, 1,5 detik. T ini adalah untuk Dilan. Berarti bola yang dilempar Milea sudah bergerak 1,5 tambah 1, 2,5 detik ya berarti ya. Bola yang dilempar Milea sudah 2,5 detik dan bola yang dilempar oleh Dilan sudah 1,5 detik ya. Karena kita daftar adalah T. Oke, tentu waktunya dan ketinggian. Ketinggian itu kita boleh pilih yang mana saja. Saya pilih data X untuk Dilan saja ya, supaya lebih mudah. VOT min setengah GT kuadrat, masukkan 20 kali 1,5 dikurang setengah kali G5, 1,5 kuadrat. Sehingga sewaktu mereka bertemu, ya 20 kali 1,5 ini adalah 30 dikurang 5 kali 1,5 kuadrat. Coba hitung 1,5 kuadrat kali 5, 11,25. Sehingga posisi atau ketinggian saat mereka bertabrakan itu adalah 18,75 meter ya. Berikutnya nomor 38. Perhatikan gambar berikut. Ini ada benda A dan B yang dihubungkan dengan tali seperti pada gambar. Benda A dan B terletak pada bidang licin, ya bidang yang licin. Massa A 8 kilo, massa B adalah 2 kilogram. Yang ditanya adalah tegangan tali. Oke, ini tidak ada gesekan. Kita gambarkan semua gayanya. Untuk benda B, di sini ada W, tentu ada gaya tariknya. Ini adalah W cos 30. Di sini ada W sin 30. W dari B di sini ya. Ini adalah gaya normal. Untuk benda A, ini tegangan tali ya. T, dan di sini adalah T gitu. Untuk benda A juga
ini berat benda A, dan ini gaya normalnya ya. Tapi karena tidak ada gesekan, tentu gaya normal untuk benda A dan B ini tidak ada gunanya ya. Tapi kita tidak gambarkan. Yang ditanya adalah tegangan tali. Oke. Karena dihitung tegangan tali ya. Perhatikan, kita bisa tinjau sistem secara keseluruhan atau tinjau benda satu persatu antara B dan A gitu ya. Coba saya tinjau sistem saja. Maksud saya tinjau keseluruhan benda ya. Sigma F sama dengan sigma M kali A gitu ya. Nah, perhatikan sigma F, gaya menarik sistem bergerak ke bawah itu adalah WB cos 30 ya. Perhatikan, kurang T tambah T habis, kurang T tambah T habis, nggak ada gesekan, berarti langsung sama dengan, ini saya sekaligus ya, MA tambah MB dikali A, masukkan WB MB kali G, 24 kali 10, saya langsung 240, cos 30 ini, ini adalah setengah akar 3. MA tambah MB, 8 tambah 2, 10A, ini adalah 120 akar 3, sama dengan 10A, saya dapat percepatan sistem adalah 12 akar 3 meter per detik kuadrat. Dari sini, saya bisa hitung tegangan tali. Caranya, saya bisa tinjau mana saja bisa, supaya mudah, saya bisa tinjau benda A saja, gitu ya. Untuk tinjau benda A saja, sigma F M kali A. Sigma F itu adalah gaya menarik benda A bergerak ke kanan, tegangan tali dalam hal ini, sama dengan MA dikali A, masukkan massa A-nya tadi. Oke, massa A-nya, oke, sebentar. Ini massa B tadi 2 kilo ya, saya ada kesalahan di sini. Massa B 2 kilo saja, kita perbaiki dulu. Kalau massa B 2 kilo, berarti berat B itu adalah 20 M kali G ya, 20 kali setengah, ini 10 akar 3. Berarti A-nya akar 3 saja ya, meter per detik kuadrat. Oke. Ini bisa kita hitung langsung, massa A-nya 8 kali percepatan akar 3. Sehingga tegangan tali adalah 8 akar 3 Newton. Ini ada sebuah batang AB diberi engsel di titik A dan ujung B diikatkan pada tali seperti gambar. Oke, di sini tentu ada tegangan tali seperti ini, gitu ya, tegangan tali. Massa batang 5 kg. Jadi di tengah-tengah batang tentu ada beratnya gitu ya, berat batang. Saya anggap W1. Seperti di sini W1 M kali G ya. Saya anggap G-nya 10. Kemudian massa beban 40 kilo di sini. Oke, saya anggap ini W2. W2 M kali G 40 kali 10 400 Newton. Oke. Kita sudah ketemu panjang batang semuanya 10 meter. Semuanya di sini ya 10 meter. Nah, ini 53 derajat. Berarti kalau saya ambil di sini, ini 37 gitu ya. Maka gambarkan gaya yang bekerja. Oke, gambar gaya-gaya sudah saya gambar. Jangan lupa di titik A ini sebenarnya ada gaya engsel yang arahnya belum tidak bisa kita tentukan, tapi kita bisa gambarkan gaya engsel pada sumbu X dan gaya engsel pada sumbu Y gitu ya. Ingat di setiap engsel ada gaya yang arahnya belum bisa kita tentukan. Nah, pasti dia gaya engselnya mempunyai komponen vektor pada sumbu X dan sumbu Y. Itu adalah VX dan VY gaya engsel. Oke, gambar sudah saya gambar semua. Yang B, tentukanlah besar tegangan tali. Perhatikan. Untuk tegangan tali, kita gunakan sigma torka sama dengan 0, karena benda sistem dalam keadaan seimbang. Sigma torka sama dengan 0. Porosnya kita pilih mana? Kita pilih yang A saja. Kenapa? Karena jika kita pilih yang A, otomatis gaya engselnya ini hilang ya. Karena torkanya nggak ada. Jarak gaya engsel ke poros kan 0 ya. Jadi torsinya itu atau torkanya sudah tidak ada, 0 gitu. Oke, kita tinggal hitung saja. Ingat ini torsi atau momen gaya, rumusnya jarak gaya kali jarak. Kita harus hitung dulu jarak dari setiap gaya. Gaya yang ada adalah W1, W2, dan gaya tegangan tali. Jaraknya yang kita pakai, perhatikan, untuk W1, kalau saya luruskan, jarak R dari W1 ke poros ini yang kita pakai ya, ini dia.
Ya, yang garis hitam di sini. Oke, saya hitung dulu berapa jaraknya di sini. Saya anggap R1 di situ. Ini adalah 5 meter. Perhatikan segitiga suciku. Ini 5 meter, ini 37. Gitu ya. Jadi kalau saya pakai cos 37, ini R1 dibagi 5 gitu ya. Jadi R1 itu adalah 5 dikali cos 37. Cos 37 itu adalah 4/5. Sehingga R1-nya itu adalah 4 meter ya. 4 meter. Kemudian jarak dari W2 ke poros, ini adalah dari sini ke sini, perhatikan baik-baik di sini ya, R2 semuanya. Jadi R2 adalah panjang batang 10, 10 kali cos 37, saya langsung saja 8 meter ya, 10 kali 45. Dan jarak dari gaya tegangan ke poros, ini siku-siku, kita ambil yang di sini ya. Oke, ini saya anggap R3. R3 adalah berapa besar R3-nya? Sama dengan 10 kali cos 53 ya. Tinggal kita input. 10 cos 53 itu 3/5. Hasilnya adalah 6 meter ya. Jadi ini R3 di sini, 6 meter di sini ya. Oke. Berikutnya, kita tinggal masukkan ke rumus torsi ini. Saya langsung ke sini dulu. Sigma torsi sama dengan 0. Oke, W1 dan W2 ini adalah clockwise searah jarum jam. Saya anggap dia positif. W1 kali R1 tambah W2 kali R2. Tegangan tali, T ini, tegangan tali ini adalah berlawan jarum jam. Saya anggap negatif. T dikali R3 sama dengan 0. Tinggal saya input W1-nya tadi 50 kali R1-nya 4 meter. W2-nya adalah 400 kali R2-nya 8. Sama dengan, ini minus saya pindah ke kanan jadi plus, T kali R3. R3-nya 6 dikali T gitu ya. Tinggal kita hitung. 200 tambah 3.200 sama dengan 6 kali T. Sehingga tegangan talinya adalah 3.400 dibagi 6 ya. Saya tinggal hitung. 3.400 dibagi 6. Hasilnya adalah 566, 2/3 Newton. Ini tegangan talinya. Oke, berikutnya ke nomor 40. Mesin Carnot, ini adalah tentang mesin Carnot lagi, menyerap kalor dari suhu tinggi 127 derajat Celcius, tambahkan dengan 273, 400 Kelvin. Efisiensinya adalah 60%. Oke. Jika efisiensinya dinaikkan menjadi 80%, hitung kenaikan suhu tingginya. Suhu tingginya harus kita naikkan jadi berapa gitu ya. Oke. Dari sini saya hitung dulu suhu rendahnya. 1 kurang T2/T1 gitu. 0,6 sama dengan 1 kurang T2/400 gitu. Nah, kemudian ini coba saya geser dulu space-nya sedikit. Oh, ini sudah satu kesatuan sepertinya. Oke, kita hitung T2-nya ya. Jadi suhu rendahnya yang mau saya hitung sama dengan 1 kurang 0,6. Saya bisa hitung T2-nya, 405,4 itu berarti 160 Kelvin. Nah, sekarang saya ke keadaan yang kedua. Efisiensi sama dengan 1 kurang T2/T1. Saya mau cari T1-nya di sini. 0,8 sama dengan 1 kurang T2-nya 160 per T1. 160 per T1 sama dengan 1 kurang 0,8, 0,2, sehingga T1 sama dengan 160 dibagi 0,2 adalah 160 bagi 2, 80. Ini berarti 800 ya. 160 bagi 0,2 ini adalah, kalau 160 bagi 2, 80. Yang ini bagi 0,2, berarti 800 Kelvin. Berarti kenaikan suhunya, suhu tingginya dari 400 menjadi 800. Kenaikannya adalah 400 Kelvin ya. Oke.
Baik, untuk soal fisika ini, ke bawahnya ini saya skip ya, nomor 41 sampai nomor 40 saya bahas sampai di sini. Berikutnya, video yang akan datang, saya akan coba bahas soal tryout untuk matematika wajib. Ini soal juga saya ambil dari sekolah Semak Gading Serpong, Penabur Gading Serpong ya. Akan kita bahas dalam waktu dekat ini.